Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kesyukuran Allah memberikan kita nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga pada hari ini kita masih bisa berpuasa, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliau kita bisa diberikan syafaat, karena beliau kita diberikan jalan yang terang menerang sampai pada hari ini, sampai pada hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sedikit materi judul untuk bersama-sama kita tahu bahwa ada di bulan suci Ramadan ini hukum yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Apa hukum bulan suci Ramadan? Apakah hukum kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketiga ini Bapak akan menyampaikan tadi materi, yaitu hukum berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena dengan puasa Ramadan kita diberikan ketenangan lahir dan batin. Dengan puasa Ramadan kita diberikan kesejukan jasmani dan rohani. Dengan puasa Ramadan kita diberikan kekuatan, kesegaran, bahkan kenikmatan. Bagaimana rasanya berbagi, bagaimana rasanya sabar menjalani ibadah dan lain sebagainya. Maka puasa Ramadan adalah puasa yang sangat agung. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang hukum puasa Ramadan. Apa sih hukum puasa Ramadan itu? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah tidak wajib? Maka kita sebagai umat Islam harus mengerti dan harus tahu bagaimana atau apakah itu hukum puasa Ramadan. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, maka wajibkan atas kalian berpuasa, maka berpuasalah. Dan ayat ini yang menentukan bagaimana wajib atau tidaknya seorang mukmin, seorang muslim harus menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, siapa sajakah yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Ada ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Karena Allah meringankan kepada orang Islam, kepada seluruh umat Islam, orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan ada juga orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang pertama kita akan bahas syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Yang pertama tentunya adalah umat Islam. Orang yang beragama Islam tentu wajib berpuasa. Yang kedua yaitu orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka dia wajib berpuasa. Yang ketiga, orang yang sudah balik. Untuk laki-laki di umur 12 sampai ke atas, mungkin sudah masuk masa baliknya, maka diwajibkan untuknya berpuasa. Untuk perempuan
ketika sudah masuk masa haid, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Selanjutnya, orang yang sudah atau orang yang tidak mengalami halangan. Orang yang tidak berhalangan maka wajib berpuasa. Halangan di sini termasuk halangan bagi wanita, yaitu halangan haid. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak melaksanakan safar. Maka disitulah kewajiban bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ada juga orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak ini kita anggap sebagai balita, ya, bayi 5 tahun. Maka setelah itu ada juga orang yang tidak berakal atau orang yang sudah kehilangan akalnya, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang sakit, orang yang sudah tua, orang haid, orang yang nifas, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang berpergian. Maka itu adalah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kurang lebih Bapak menyampaikan materi ini adalah untuk menguatkan iman kita bahwa puasa adalah jalan ibadah yang hanya diketahui oleh kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kurang lebihnya Bapak menyampaikan hal yang sudah Bapak sampaikan seperti ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.